Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Sam Sumampau. Pada saat ini saya akan membawakan renungan untuk ibadah Rabu malam kita. Ayat inti renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Judul renungan kita pada malam hari ini adalah Kecil tapi berkekuatan besar. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami datang kepadamu Bapa. Kami memohon kiranya kuasa urapan Roh-Mu yang kudus akan menjadi bagian kami di dalam ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, bermula dari benih yang tumbuh di lereng pegunungan Colorado sekitar 500 tahun yang lalu. Benih itu tumbuh menjadi pohon yang tinggi. Sebuah pohon yang tahan dari terpaan angin keras. Pohon yang tahan dari sambaran petir, badai salju, bahkan tanah longsor. Namun kini, pohon yang dulunya menjulang tinggi itu, kini tinggal menjadi gundukan kayu yang membusuk. Apa yang menyebabkan pohon yang dulunya tinggi itu menjadi gundukan kayu yang membusuk? Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan kita, rupa-rupanya ada sekelompok kumbang kecil menyerang pohon itu, menggerogoti pohon itu, sehingga pencakar langit alami itu akhirnya menyerah kepada hama-hama kecil itu dan tumbang. Dan pohon itu menjadi gundukan kayu yang membusuk. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, demikian pula cerita tragis yang dialami oleh kebanyakan orang Kristen. Selama bertahun-tahun, mereka berdiri teguh bagi Allah. Mereka bertahan dari segala pencobaan dan krisis, karena mereka mendapatkan kekuatan daripada surga, kekuatan daripada Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupa-rupanya dosa-dosa kecil mulai menggerogoti hidup kebanyakan orang-orang Kristen itu. Seperti kebohongan-kebohongan kecil, kompromi-kompromi ringan dengan nafsu, dan keserakahan. Di mana dosa-dosa ini perlahan-lahan mengikis karakter baik kekristenan mereka. Dan akhirnya kebanyakan orang Kristen itu jatuh ke dalam lumpur dosa dan tenggelam ke dalam kebusukan dosa. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tidak boleh membiarkan atau menyepelekan dosa-dosa kecil itu memakan akar kehidupan kekristenan kita. Jika tidak, apa yang akan menjadi kesaksian kita bagi Kristus? Kalau dahulu kita kuat, itu semua hanya akan menjadi basa-basi saja oleh karena akibat dosa. Mari saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kita akui dosa-dosa kecil kita di hadapan Tuhan pada saat ini juga. Sebelum dosa-dosa kecil itu menghempaskan kita dengan keras. Pengkhotbah 10 ayatnya yang pertama mengatakan, lalat mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah dengan dosa yang kita anggap kecil. Dosa sekecil apapun, kalau kita tidak tinggalkan, dosa kecil itu akan menjadi dosa besar. Dan dosa besar akan membinasakan jiwa kita. Inilah yang menjadi renungan kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Oleh karena Tuhan begitu mengasihi kami. Pada saat ini, Tuhan menasehati kami. Supaya kami mau mengakui sekarang ini juga dosa-dosa kecil yang sering kami lakukan,
yang menyebabkan kami jatuh di dalam dosa, bahkan kami tenggelam di dalam kebusukan dosa. Tuhan, tolong ampuni kami dari dosa dan pelanggaran ini. Inilah seru doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.